Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Tirto Parimono, Kecamatan Mungkit bersama Mas Faisal. Mas Faisal ini penggiat perikanan, budidaya ikan apa wae Mas Faisal? Lele dan nila. Lele dan nila dengan sistem bioflok. Nah, bioflok ini bagaimana untuk rumah tangga, apakah bisa? Kita langsung tanya sama beliau, Mas Faisal. Monggo Mas Faisal. Oh, non sewu. Background pendidikannya Mas Faisal apa Mas? Saya dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Perikanan Jakarta ya. Nah, monggo terkait dengan bioflok. Pripun bioflok ini apa toh? Bioflok itu sebenarnya teknologi yang sudah lama dilakukan oleh pembudidaya. Dia secara umum ya hanya bagaimana caranya pakan ataupun kotoran yang dikeluarkan oleh ikan di budidaya itu bisa diputar kembali menjadi biomasa yang itu menjadi sumber pakan bagi ikan, sehingga diharapkan nanti air itu Tidak keruh ya? buangan daripada nitrogen itu tidak menjadi amonia. Oh, tidak jadi amonia ya. Ya, Bukan masalah keruh atau ya, jernih. dia kayak recycle energi aja. Jadi energi pakan itu dimaksimalkan untuk dimanfaatkan. Sekali lagi, berarti bioflok itu cuman memutar tuh itu. Ya, Memutar yang tadinya jadi amonia, ini Ya. diputar. yang tadinya jadi lumpur, yang lumpur itu jadi bahan endapan organik, yang itu kemudian jadi sumber amonia. Nah, itu kemudian dinetralkan ataupun direcycle oleh mikroba, yang di situ ada bakteri, ada jamur, ada plankton dan sebagainya. Sehingga di situ vlog itu kan gumpalan-gumpalan yang berisi makhluk hidup itu, mikroorganisme yang itu jadi makanan lagi. Sehingga kalau kita di bioflok itu ikan kita belah perutnya itu nanti berisi vlok-vlok itu, atau kalau kayak lumpur gitu, tapi itu sebenarnya vlok yang di situ ada masih banyak protein-proteinnya. Untuk yang alat untuk bioflok ini apa man alatnya? Kebutuhan untuk budidaya bioflok yang pasti ya alat aerasi ya untuk sumber oksigen dan juga bagaimana mengaduk daripada massa air. Kemudian ada bahan sumber karbon, kita pakai molase. Kemudian ada garam, ada sebagian yang pakai kapur dolomit juga, yang untuk sebagai buffer pH-nya. Yang di situ ikan yang biasa kita pelihara itu nila sama lele. Tapi yang umum paling banyak itu di nila. Nah, kalau di lele saya juga mau mencoba. Kita pernah membuat bioflok lele juga hasilnya bagus. Nah, ini kita mau mengembangkan ke lele lebih besar lagi. Nah ini Mas Faisal, kalau di Mas Faisal kan tempatnya besar, tapi kalau skala rumah tangga bioflok apakah bisa dikerjakan oleh rumah tangga enggak? Skala rumah tangga ya semuanya bisa saja Pak Budin. Artinya ya mau dibuat volume berapapun bisa. Misal 1 meter persegi bisa ya? Bisa, cuma ya kembali lagi fungsinya ataupun tujuan utamanya itu untuk apa? Apakah produksi, apakah untuk kebutuhan sendiri? Ya, misal kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Inilah biar kita tidak beli, inilah bisa tinggal goreng lah, ambil kolam goreng. Ya, bisa saja. Bisa. Itu yang dibutuhkan aerator dulu ya. Aerator, sumber oksigen. Yang buat circle itu ya. Terus molase. Ya, molase. Kita aplikasi molase itu secara kontinu, teratur nanti. Tergantung dari pakan yang kita masukkan ke dalam sistem budidaya. Nanti di situ ada hitungan-hitungannya, molasenya berapa, pakan berapa. Pakannya tetap pakan pabrikan. Pakan pabrikan, karena kalau pakan pabrikan itu kan paling tidak kita bisa tahu berapa proteinnya ya. Karena yang berperan penting di situ dalam perhitungan molase itu kan protein yang terdapat di dalam pakan, kandungan proteinnya. Karena ada CN rasio itu kan, CN rasionya itu nanti yang kita hitung
Nah itu berdasarkan protein yang terdapat di dalam pakan. Cara perhitungan kalau rumah tangga memang mungkin masuk enggak itu ya, kayak 1 meter persegi. Ya kembali lagi ke Fungsi itu ya, tujuannya ya. daripada budidaya atau produksi itu ya. Ya menggi kelangenan, menggi mangan dhewe ya tak kira ya tetap masuk ya. Iya. Lah masuk ke. Ya, ya tergantung rumah tangganya kan. Oke. Ada yang rumah tangga tidak mau repot ya, karena skalanya juga cuma kecil ya tentu tidak mau. Tapi kalau semakin besar juga semakin kompleks kegiatannya, sehingga harus masuk ke skala komersil ya bisa saja. Mungkin gitu Mas Faisal, nanti teman-teman kalau pengen lebih jelas, lebih detail bisa langsung hubungi Mas Faisal di Dusun Tirto depan SMK IT Ihsanul Fikriah di namanya apa? Berkah Satu Mina. Berkah Satu Mina. Kita juga ada divisi pengolahan juga, jadi dari hasil kolam itu sebagian kita olah menjadi berbagai jenis olahan. Kita ada kurang lebih 15 jenis olahan. Untuk lele, nila, ikan laut juga ada sebagian. Ya. Oke, gitu terima kasih. Kita break dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil berkilau di ladang-ladang hijau, hidup kami bersemi dengan keringat dan doa, hasil bumi jadi saksi kebersamaan di tanah ini seperti keluarga sendiri. Bersama kita bertani